Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridli Rizkyana Maula SPC, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 19, Kelompok 3, NDH 30, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi hari ini saya mau mempresentasikan tentang aku, Smart ASN, dan instasiku. Berikut adalah konteks yang saya akan paparkan dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu profil instansi, di mana instansi kali ini yang saya bahas adalah BKD Diklat Kota Banjarmasin. Yang kedua itu visi misi dan tujuan dari BKD Diklat Kota Banjarmasin. Yang ketiga adalah struktur organisasi BKD Diklat Kota Banjarmasin. Yang keempat standar yang harus dicapai di bidang pengembangan karir. Yang kelima itu jenis layanan di bidang pengembangan karir. Yang keenam itu tugas pokok dan fungsi. Yang ketujuh itu keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Berikut merupakan profil BKD Diklat Kota Banjarmasin, di mana Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Banjarmasin ini merupakan unsur pelaksana tugas di bidang kepegawaian dan diklat sesuai dengan lingkup tugasnya. Terus BKD Diklat Kota Banjarmasin ini dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab atas wali kota dan juga sekretaris daerah. BKD Diklat Kota Banjarmasin ini ada 48 jumlah PNS dan 3 tenaga honorer. Lokasinya di Komplek Perkantoran Wali Kota, Jalan R.M. Mata Dinata, nomor 1 Banjarmasin, Kelurahan Kertok Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung B, lantai 3. Berikut visi dan misi, yakni visinya terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang profesional, kemudian misinya meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi pelayanan administrasi kepegawaian, meningkatkan pembinaan aparatur melalui pengembangan karir dan kaderisasi sesuai kompetensi, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan dan mengembangkan rekrutmen ASN yang berkompeten secara objektif dan transparan, dan terakhir, mewujudkan SDM aparatur yang berkarakter dan melayani. Kemudian, tujuan dari BKD Diklat Kota Banjarmasin yakni Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok untuk merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan dan manajemen ASN. Kemudian fungsi dari BKD Diklat Kota Banjarmasin itu ada 9. Yang pertama itu perumusan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota. Kedua, perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengadaan dan kepangkatan pegawai ASN. Yang ketiga, itu perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan mutasi jabatan pegawai ASN. Yang keempat, perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengembangan pegawai ASN. Yang kelima, perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN. Yang keenam, perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kesejahteraan pegawai ASN. Yang ketujuh, perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan disiplin pegawai ASN. Yang ke-8 itu pembinaan, pengendalian dan pengawasan unit pelaksana teknis. Yang ke-9 itu pembinaan dan pengendalian kesekretariatan. Berikut struktur organisasi dan kepegawaian daerah dan Diklat Kota Banjarmasin. Tugas bidang pengembangan karir. Yang pertama itu pengelolaan assessment center dan manajemen talenta atau talent pool ASN.
Yang kedua, penyusunan pedoman pola pengembangan karir pegawai ASN. Yang ketiga, pelaksanaan analisis pola karir pegawai ASN. Yang keempat, melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya diberikan oleh kepala bidang. Kemudian, jenis layanan dari bidang pengembangan karir ASN yakni melakukan pengelolaan assessment center ASN dan manajemen talenta. Kedua, pembinaan karir aparatur sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, pelaksanaan analisis pola karir pegawai ASN. Standar layanan yang dicapai oleh BKD di Kota Banjarmasin, yang pertama itu stakeholder, di mana presentasi instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan tata kelola manajemen ASN sesuai dengan NSPK, yakni norma, standar, prosedur, dan kriteria. Yang kedua, presentasi instansi pemerintah yang melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN. Terus, standar yang lain, customer perspektif. Yang pertama itu indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan BKD. Kedua, indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh BKD. Selanjutnya, standar layanan dari internal perspektif atau bisnis proses. Yang pertama itu presentasi pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN. Yang kedua, presentasi sistem informasi kepegawaian, pengelolaan ASN yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN. Yang ketiga, presentasi layanan manajemen ASN yang berbasis digital. Yang keempat, presentasi rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti. Selanjutnya, standar layanan berasal dari learning and growth perspektif. Yang pertama itu indeks profesionalitas ASN BKD. Yang kedua itu indeks maturitas SPBE, yakni sistem pemerintahan berbasis elektronik BKD. Indeks pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang keempat, skor dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BKD. Yang kelima, opini atas laporan keuangan BKD. Yang selanjutnya, keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Sesuai dengan pelaksanaan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, di pasal 176 pengelolaan pengembangan karir ASN disusun berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pengelolaan pengembangan karir ini melalui program pengembangan karir, penyusunan pola karir, assessment center, dan manajemen talenta atau talent pool. Hal ini mendukung pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Banjarmasin tahun 2021-2026. Juga mengacu rencana strategis kementerian atau lembaga maupun instansi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sasaran strategis BKD di Kota Banjarmasin yang merujuk pada Renstra BKN 2021-2026 antara lain dengan meningkatkan kualitas pengelolaan ASN, keandalan sistem informasi ASN, meningkatnya profesionalitas ASN, terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu, meningkatnya pelayanan pembinaan PNS. Manajemen ASN di era globalisasi milenium 3 dan revolusi industri 4.0 harus dikelola dengan tujuan mewujudkan PNS yang bertalenta. Untuk mewujudkan ASN yang bertalenta tidaklah mudah dan perlu dilakukan usaha-usaha yang masif dimulai sejak awal penerimaan pegawai sampai dengan pemberhentian, dan juga proses pengelolaan berpedoman pada manajemen ASN dengan tetap mengacu pada prinsip sistem merit. Selanjutnya, sasaran strategis BKD di Kota Banjarmasin yang merujuk pada Renstra BKN 2021-2026. Untuk mendukung Renstra tersebut, diperlukan pengelolaan PNS yang profesional dan melek akan teknologi. Hal ini sesuai dengan arahan Permenpan RB tentang Smart ASN menuju birokrasi industri 4.0. Penggunaan informasi teknologi dengan mengembangkan aplikasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian antara lain seperti aplikasi absensi, mutasi, ujian kedinasan, ujian penggunaan gelar,
tes calon pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Madya dan Pratama, tes talent scouting. Dampak dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut secara nyata telah dirasakan dan menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang cukup signifikan. Efektivitas percepatan pelaksanaan tugas adalah bukti dari pemanfaatan teknologi informasi, dan yang paling dirasakan adalah terwujudnya efisiensi tenaga, waktu, dan biaya. Baik, mungkin sekian dari saya tentang pemaparan aku Smart ASN dan instasiku. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas meluangkan waktunya melihat materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.